Fushimi berpikir bahwa mungkin rumah ini memang dijual tapi salah satu penghuninya gitu masih ada di dalam. Cuman suatu waktu yang membuat Fushimi merinding banget adalah kalau Fushimi, ayahnya atau adiknya keluar pas maghrib, penghuni depan rumahnya itu keluar rumah sambil menggunakan mukena dan berdiri diam menatap ke arah rumahnya Fushimi. Gue mau lo lihat videonya lebih dahulu. YouTube channel, balik lagi sama aku Raisa. Dan di video kali ini aku bakal nge-react horor lagi. Jadi aku bakal nge-react video dari yang namanya Ewing HD. Kalian ada saran aku untuk nge-react video cerita horor dari dia. Jadi aku rangkum kalau Ewing ini dia juga menceritakan lagi cerita horor dari versi orang-orang, seperti ada penampakan atau cerita horor apapun itu disampaikan lagi dengan cara Ewing HD. So aku bakal nge-react video yang dia ceritain horor. Dan kali ini aku nggak sendirian. Sebenarnya malas juga sih sama dia, cuman ya udahlah ya, belum ada teman untuk collab, jadi aku ajak dia dulu. Tada! Ini dia kakak aku, nggak sosok cantik, males. Pasti kalian pada bilang nanti, aduh mirip ya. Kami nggak kembar guys, kami cuma mirip aja karena dari pabrik yang sama. Jarak kami itu 5 tahun. Oke. Kenalin dulu, namanya siapa? Hai, nama aku Rina. Ya udahlah, nggak penting juga sih. 1, 2, 3. Horor kan guys. Kau lebih horor. Udahlah. Ya, Higher. jadi dia karena aku bilang mau bikin konten horor, dia mau makeup horor kayak gini. Sebenarnya dia nggak makeup udah horor. Anjir. Saat tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Dan jangan lupa guys untuk like, comment, and subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan saat touring sampai kuntilanak di tengah jalan, berikut adalah 5 penampakan hantu ala Ewing Squad bagian ke-17. Setelah pesan-pesan berikut ini. Malam Jumat, untuk kita nggak malam Jumat, serem juga cuy. Ini malam Kamis. Kelima, penampakan pocong saat touring. Anjir. Cerita pertama ini datang dari Ewing Squad yang bernama Tony. Dia bercerita bahwa pada suatu hari dia dan teman-teman kantornya itu pergi touring menggunakan motor ke daerah Sukabumi untuk berlibur dan Itu refreshing. jongkoknya kayak kodok. Pada saat malam hari, sekiranya sebelum acara makan malam, sebelum acara liputan ya, Tony dan teman kantornya ini foto-foto dulu untuk keperluan dokumentasi. Mereka berdiri sejajar menghadap kamera sambil memegang spanduk tim mereka. Begitu udah siap, foto Kaget pertama coy. jadi. Gak lama, Predator. foto kedua jadi. Ada perbedaan. Terakhir, foto ketiga jadi. Apa sesajen depannya? Pas selesai acara foto-foto, mereka sempat melihat sekilas bersama hasil fotonya. Cuman karena sudah lapar, ya udah mereka langsung ambil posisi buat makan malam. Begitu udah selesai makan malam, kameramen membagikan fotonya di grup WhatsApp agar semua orang bisa melihat. Di saat semua orang bisa melihat dengan jelas di handphone masing-masing, di situ kelihatan ada pocong yang ikut foto bersama mereka. Seperti yang lo lihat di foto pertama ini ya, foto pertama ini nggak ada keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan lain yang ada di sini. Di sini terlihat semuanya happy ya sama acara mereka pada hari itu. Di foto kedua juga masih pada happy nih dan belum kelihatan penampakannya. Pas di foto ketiga muncul deh sosok di tengah-tengah mereka yang kalau Anjir, diperhatikan itu mirip seperti pocong. Lo bisa melihat pocongnya ini tuh kayak ikutan foto gitu. Kalau gua zoom ke sosoknya ini ya, si pocong tuh seakan-akan kayak senyum gitu menghadap ke kamera. Dan di hidungnya itu kayak masih ada tisu, masih ada kayak kapas. Gimana nih menurut lo? Apakah ini real pocong atau kita sama-sama halu? Kalau kita halu,
Kira-kira ya, ada yang bisa kasih penjelasan nggak kenapa sosok foto ini tuh Nggak di ada, pertama dan kedua itu nggak ada, sedangkan di foto ketiga itu ada? Tulis semuanya di kolom komentar. Keempat, wanita mengerikan di rumah tetangga. Cerita kali ini bakalan singkat, padat, dan juga membuat ngeri. Mungkin pantat pun mau. Cerita ini datang dari Ewing Squad yang bernama Andre di Manado. Jadi ceritanya gini, Oh, pada bulan Desember di daerah Andre ini sering mengadakan acara Natalan, di mana orang-orang itu mengenakan pakaian Sinterklas, terus keliling rumah di daerah dia sambil ngasih hadiah ke anak-anak. Ketika Sinterklas lagi keliling, biasanya itu selalu ada warga gitu yang foto-foto. Sehabis foto-foto, biasanya langsung di-share di grup perumahan mereka. Salah satu foto yang menarik perhatian Andre adalah foto yang ini. Seperti yang lo lihat di sini ya, di sini bisa kelihatan ada Sinterklas dan juga badut beserta warga yang sedang kumpul gitu. Semua orang yang melihat foto ini itu kebanyakan fokus dengan Sinterklas dan badutnya. Tapi kalau lo perhatikan di sudut gelap ini, lo bisa melihat ada wanita yang berambut panjang dengan senyum yang sangat mengerikan. serem cuy. Iya, menyeringai gitu. Seru sih. Kalau gua crop ya, lalu gua enhance warna yang ada di foto ini, lo bisa melihat nih semakin jelas sosok wanita yang mempunyai rambut yang panjang, mukanya juga putih pucat dan wajahnya terlihat sedang tersenyum, tapi senyumnya tuh kayak senyum mengerikan. Jujur, gua nggak tahu ya apakah ini adalah foto ibu-ibu yang menghuni rumah itu yang kebetulan lagi berpenampilan mengerikan, atau ini emang penampakan hantu. Iya, mungkin lagi Yang maskeran. jelas senyumannya ini itu ngebuat gue merinding banget. Serem. Ketiga, kuntilanak di asrama wanita. Cerita kali ini datang dari Ewing Squad yang bernama Daniel Sandi. Daniel Sandi ini kebetulan mempunyai teman cewek yang kuliah bareng dengan dia. Teman ceweknya ini kita sebut aja sebagai Nana ya. Nah, Nana ini bercerita ke Daniel bahwa baru-baru ini di asrama kampus Nana itu sering muncul penampakan hantu. Salah satu kejadiannya adalah waktu itu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2019 jam 10 malam. Waktu itu Nana sedang ngumpul di kamar temannya yang cewek. Nana ngumpul sambil ngobrol gitu dan ngerumpi gitulah. Biasa ya cewek. Kayaknya ntar dekat Salah satu temannya Nana nih ya kebetulan lagi sambil dandan dan catokan. Nana yang lagi megang handphone itu langsung aja ngebuat instastory merekam temannya yang lagi catokan ini. Kalau lo perhatikan ya, pintu di samping temannya Nana yang lagi catokan ini kebuka sedikit. Nah, Kenapa? gua mau lo fokus ke celah pintu ini baik-baik. Guys, wani mulia artis tengah malam. Dia so malam-malam baca tok cie entah bagaya pas apa cie Gak ada nanti. apa-apa tuh di. Oh, Seperti yang lo lihat di samping ini ya, di sini terlihat ada sosok cewek memakai baju terusan berwarna putih dengan rambut yang panjang, terus rambutnya tuh kayak dikedepanin gitu. Dan dia lewat dengan cepet banget. Kalau gua ulang-ulang videonya ya, si sosok tersebut tuh kayak lewatnya tuh kayak melayang gitu. Dan orang jalan. wah cepet banget ini. Menurut gua kalau misalkan orang jalan gitu pasti ada kayak hentakannya, kayak ada stepnya gitu. Cuman Misalkan si sosok ini tuh kayak lewat mulus melayang gitulah. Buat kalian nih yang suka berkegiatan di kamar, gua sarankan untuk selalu buka pintu lebar-lebar atau tutup pintu rapat-rapat. udah tutup pintu. Lo nggak mau kan tahu-tahu muncul makhluk yang nggak lo kenal itu ngintip dari celah-celah pintu lo. Coy. Kedua, tangga misterius. Jujur, gue sendiri nggak tahu tentang cerita ini, apakah ini hantu atau manusia. Tapi menurut gue cerita kali ini cukup membuat gue merinding ya. Cerita kali ini datang dari Ewing Squad yang bernama Fushimi Inari-chan, yang bercerita bahwa dia seperti diteror, seperti Namanya. digentayangin sama tetangganya sendiri. Ceritanya bermula ketika Fushimi, adik
dan juga ayahnya itu mau keluar rumah. Setiap kali mereka mau keluar rumah atau pas saat menyalakan motor, mereka notice ada bayangan hitam yang bergerak dari dalam rumah yang ada di depan rumah Fushimi. Awalnya, Fushimi tidak terlalu ngeh dengan rumah tersebut dan membiarkan saja bayangan hitam itu mengintip. Fushimi berpikiran bahwa, mungkin itu tetangga depan rumahnya aja yang kepo. Tapi akhirnya Fushimi notice bahwa rumah yang ada di depan rumahnya itu sedang kosong dan dijual dan udah lama nggak ada penghuninya. Fushimi di sini masih berpikiran positif ya. Fushimi berpikir bahwa mungkin rumah ini memang dijual tapi salah satu penghuninya gitu masih ada di dalam. Cuman suatu waktu yang membuat Fushimi merinding banget adalah kalau Fushimi, ayahnya atau adiknya keluar pas maghrib, penghuni depan rumahnya itu keluar rumah sambil menggunakan mukena dan berdiri diam menatap ke arah rumahnya Fushimi. Gua mau lo lihat videonya lebih dahulu. Video ya. Oh iya cuy, kayak berdiri pakai mukena tuh. Tapi pintunya itu kayak kebuka gitu nggak sih? Enggak. Tertutup, pagarnya itu tertutup loh. Nggak Dua gini. pintunya. Seperti yang lo lihat di dalam video ini ya, di dalam lingkaran seperti ada terlihat nih sosok yang memakai mukena berdiri di depan rumah terus diam menatap ke arah Fushimi. Walaupun iya. Fushimi yang melihat sosok ini tuh merasa ngeri, merasa nggak nyaman karena setiap dia adiknya atau bapaknya keluar rumah, si penghuni ini itu selalu ada di depan rumah berdiri doang. Jujur, menurut gue ini sih bukan hantu ya. Menurut gue ini adalah orang, ya si penghuni rumah depan. Cuman yang ngeri juga ya kalau lo punya tetangga nih ya yang tiap maghrib itu berdiri di depan rumah Balik gitu nggak sih? sambil pakai mukena terus ngeliatin diem ke arah rumah lo. Aduh. Yang lebih ngeri lagi nih ya, Tapi apa jadinya nih kalau ternyata itu bukan orang atau bukan si pemilik rumah. Masih mata-mata. Matanya ini seram cuy. Pertama, kuntilanak menggendong bayi. Buat gue ini adalah salah satu penampakan hantu yang paling jelas yang pernah masuk ke dalam video malam Jumat. Jadi ada cerita dari Ewing Squad yang bernama Yulia yang berasal dari Pandaan Pasuruan. Kebetulan nih dia punya teman yang bekerja sebagai dokter ya. Kita sebut saja sebagai Dokter Budi. Seperti yang lo tahu ya, dalam masa COVID-19 ini itu diberlakukan PSBB yang dimana semua orang itu dianjurkan untuk di rumah saja. Dan yang boleh keluar itu hanya orang yang mempunyai kepentingan sangat penting. Kebetulan Dokter Budi ini itu bekerja di rumah sakit dan setiap harinya itu selalu pulang malam. Dokter Budi bercerita bahwa daerah yang biasanya masih rame pada saat jam 9 malam ini sekarang menjadi sepi total dikarenakan PSBB. Saking sepinya, Dokter Budi membuat instastory mengenai jalan yang dia lewati. Tanpa dia sadari, di jalan tersebut ada wanita yang melayang sambil menggendong bayi. Gua mau lo tonton video ini baik-baik dulu. Tuh, ini lampu. Itu biasanya Mana? sebelah kanan. Kanan terus. Mana? Enggak ada. Terbang kan dia bilang? Kayak melayang katanya. Heeh. Sekarang gue perjelas lagi ya, seperti yang lo lihat di dalam video ini ya, pada saat di pertigaan gitu, ada sosok wanita yang mempunyai rambut yang panjang, terus menggunakan baju terusan berwarna putih, yang sepertinya itu kayak sedang membawa sesuatu. Hantu. Kalau gue slow motion dan gue zoom nih ya, Pegang sama si sosok ini itu kayak sedang menggendong bayi gitu. Semakin gue perjelas video ini ya, semakin kelihatan bahwa di sini kelihatan jelas ada cewek yang sedang membawa sesuatu. Terus kayak Gue duduk tadinya gitu. berpikiran, mungkin ini adalah cewek yang lagi bawa GoFood gitu atau sembako gitulah. Cuman kalau diteliti lagi nih ya,
Si cewek ini tuh bukan membawa sesuatu, tapi terlihat seperti menggendong sesuatu. Di satu sisi lain juga, kalau lo perhatikan nih ya, cewek ini itu kayak nggak punya kaki, seakan-akan dia itu melayang di udara. Gue juga melihat ada semacam noda merah gitu di bajunya. Entah itu apa ya. Iya sih. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini sesosok wanita yang sedang menunggu di pos ronda gitu? Atau sesosok kuntilanak yang sedang menggendong bayi? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena akan ada banyak banget video-video mengerikan lainnya, video-video penampakan, dan video-video hantu lainnya. Kalau nggak percaya, nanti nih ya sekitar mungkin minggu depan akan ada video penampakan 5 penampakan hantu Jepang yang paling mengerikan. Nah itu mesti lo tonton. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat. So guys, itu dia kita udah nge-review video dari Erwin HD dan penampakannya cukup ada beberapa yang menurut aku sendiri itu kurang jelas, kayak masih persepsi aku itu adalah manusia, dan beberapa lagi memang kayak yang cewek di dalam kosan atau di ruang kamar yang ada lewat itu aku percaya sih itu bukan orang. Karena cepet ya. Cepet. Terus Karena memang nggak ada makan kakinya, memang nggak ada. Kan kalau orang jalan juga pasti nggak mungkin secepat itu. ya karena dia bukan Naruto. Jadi itu dia ya guys, semoga kalian juga enjoy nontonnya. Dan untuk video kali ini aku sih nggak takut karena nge-reactionnya bareng, terus ya nggak begitu seram menurut aku. Kalau ngerasain sendiri juga kayaknya nggak serem-serem gimana gitu juga. Kalian juga bisa lihat video dari Erwin HD, aku bakal tulis di description box. Kalau kalian suka cerita horor, kalian wajib banget subscribe channel dari Erwin HD. So thank you for watching, bye bye.